Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika kita hari ini. Bersama saya, Agus Sugianto. Mari kita belajar tentang konsep momentum dan impuls. Bagaimana momentum dan impuls ini berhubungan dan mengapa konsep ini penting dalam kehidupan kita? Mari kita bahas bersama. Momentum adalah besaran yang menunjukkan seberapa sulit menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum dihitung dengan mengalihkan massa benda dengan kecepatannya. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan m kali v, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Impuls adalah hasil kali gaya yang bekerja pada benda dan waktu selama gaya bekerja. Impuls mengubah momentum benda. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Sebagai contoh, momentum dan impuls saling berhubungan erat. Ketika suatu gaya bekerja pada benda dalam waktu tertentu, impuls yang dihasilkan mengubah momentum benda tersebut. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula-mula v1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar f dalam selang waktu delta t, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Sebagai contoh, kita saksikan tayangan berikut ini. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2, jumlah momentum sebelum tumbukan.
M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis: tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu, dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Konsep momentum dan impuls tidak hanya berlaku di kelas fisika saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana konsep ini diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju proyektil peluru. Ayunan balistik adalah salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Persamaan yang terkait dengan ayunan balistik adalah Vp sama dengan MP tambah MB per MP akar 2GH. V aksen sama dengan MP per MP tambah MB kali Vp. V aksen sama dengan akar 2GH. Dengan Vp adalah kecepatan peluru, V aksen kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan, keduanya dalam satuan meter per sekon. MP massa peluru, MB massa balok satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian balok dalam meter.
Aplikasi kedua pada tumbukan bola dengan lantai. Salah satu contoh tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara bola dengan lantai. Pada gambar, terlihat bola jatuh bebas dari ketinggian H0 dari lantai dan menumbuk lantai sehingga bola memantul. Pada peristiwa ini berlaku persamaan V1 sama dengan min akar 2GH0, V1 aksen sama dengan akar 2GH1, V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Dan besar koefisien restitusinya dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen per V1 sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. V1 kecepatan bola sebelum menumbuk lantai, V1 aksen kecepatan bola sesudah menumbuk lantai, V2 sama dengan V2 aksen kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan, ketiganya dalam satuan meter per sekon. H0 ketinggian bola mula-mula, H1 ketinggian bola pada pemantulan pertama, H2 ketinggian bola pada pemantulan kedua, semuanya dalam meter. Aplikasi selanjutnya adalah pada peristiwa meluncurnya roket ke angkasa. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Ketika roket diam, momentumnya sama dengan 0. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, persamaannya dinyatakan sebagai berikut. M1V1 tambah M2V2 sama dengan 0. M1V1 sama dengan min M2V2. Kecepatan akhir yang dicapai roket tergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Aplikasi yang terakhir pada peristiwa bergeraknya senapan ke belakang saat peluru meledak. Pada peristiwa ini berlaku persamaan MP VP tambah MS VS sama dengan MP VP aksen tambah MS VS aksen. Karena mulanya peluru dan senapan sama-sama diam, maka MP VP aksen sama dengan min MS VS aksen. MP adalah massa peluru, MS massa senapan, massa dalam satuan kilogram. VP sama dengan VS sama dengan kecepatan peluru dan senapan mula-mula. VP aksen kecepatan peluru saat meledak dan VS aksen kecepatan senapan saat peluru meledak. Kecepatan satuannya meter per sekon. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ya? Sekarang mari kita berdiskusi. Bagaimana momentum dan impuls bekerja dalam olahraga favorit kalian? Atau bagaimana konsep ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari kalian? Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Hai teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar hubungan momentum dan impuls, di mana impuls sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Dan jenis-jenis tumbukan, ada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1, tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 dan 1, dan tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya 0. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Kita telah belajar tentang konsep momentum dan impuls. Bagaimana momentum dan impuls ini berhubungan, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah eksplorasi dan terapkan konsep-konsep ini dalam kegiatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.